Hari ini saya akan menjelaskan beberapa bumbu dasar yang cukup untuk ada di dapur kalian. Gimana kalau kita mulai dengan bumbu kari dulu ya? Nah, ini adalah bumbu kari. Yang saya pilih di sini adalah bumbu kari Jepang. Bumbu kari ini merupakan bumbu racikan dari beberapa rempah yang sudah dihaluskan. Saya kasih lihat ya. Nah, bumbu kari ini harumnya harum sekali. Tapi bumbu kari itu berbeda, ya. Bumbu kari ini beda dengan bumbu kari India, bumbu kari Arab, bumbu kari Indonesia. Berbeda-beda aromanya karena komposisinya juga berbeda-beda. Nah, ini seperti ini kuning. Nah, kegunaan bumbu kari ini bisa dipergunakan untuk tumisan sayuran supaya kalian nggak bosen ya, rasa kari atau rasa apa ya. Jadi nggak biasa melulu rasa bawang putih, tapi cukup dengan ada rasa kari. Kemudian bisa juga dipakai untuk adonan gorengan. Misalnya mau buat tahu goreng salut tepung, adonan tepungnya dikasih bumbu kari sedikit, sehingga nanti begitu dimakan gorengannya ada terasa bumbu kari. Oke, atau juga buat sup, misalnya mau lebaran, mau bikin sup kari, bisa tinggal mempergunakan ini, tinggal tambahkan bumbu-bumbu segar lainnya. Oke, itu sebagian dari bumbu kari. Nah, dari bumbu kari kita beralih ke saus tomat dan saus cabai. Saus cabai ini kalian pasti suka sekali, oke? Namun saus cabai ini tidak melulu untuk cocolan makanan camilan, tapi bisa juga dimasukkan ke dalam olahan masakan, misalnya tumisan atau sup-supan. Sup contohnya sup ayam pedas. Nah, kalian bisa masukkan rasa pedasnya, rasa asamnya dengan menambahkan saus cabai ini dan tomat. Tomat ada asamnya, sedikit-sedikit manis. Namun kuncinya yang kalian harus perhatikan dan kalian harus ingat, jika menambahkan saus-saus siap pakai, yang harus diingat adalah dalam campuran saus itu sudah terdapat garam, bumbu penyedap pasti ya, dan juga gula. Jadi kalau kalian memasak sup mempergunakan ini, maka sebaiknya garam atau gula ditambahkan terakhir setelah bahan ini masuk, sehingga nanti tidak keasinan. Oke? Jadi tergantung kreativitas kalian ya. Basicnya adalah sambal siap pakai dan saus tomat. Kemudian kita beralih ke kecap. Nah, ini adalah kecap asin atau di Jepang biasa disebut soyu. Oke, kecap asin ini teksturnya itu cair. Berbeda dengan kecap manis. Kalau kecap manis ini kecap khas Indonesia karena memang adanya di Indonesia kecap manis ini. Kecap manis teksturnya lebih kental, bahkan kental sekali. Ya, nah di Jepang kembali kita ke soyu lagi, ada beberapa merek yang saya pakai di sini yang cukup terkenal di Jepang, mereknya Kikkoman. Ciri khas dari merek Kikkoman biasanya ada tutupnya ya, tutupnya itu ada, ini kebetulan yang emas ya. Kalau di Jepang itu ada dua warna, tutup merah dan tutup hijau. Oke, bedanya apa? Kalau yang merah itu untuk di dapur atau untuk campuran masakan. Sementara kalau yang tutup hijau biasanya untuk cocolan. Tapi saya lebih menyarankan agar lebih ekonomis, kalian kalau untuk di dapur kalian belilah yang bertutup merah. Jika kalian ingin pergunakan untuk cocolan, maka tinggal kalian tambahkan air matang dan sedikit gula. Jadi dia tidak terlalu pekat. Intinya, yang merah lebih pekat daripada yang hijau. Karena pekat, dia lebih asin rasanya. Paham?